predatory pricing. Hati-hati dengan ini, bisa membunuh yang kecil-kecil. Menganut keterbukaan ekonomi, Nggak ada yang kita tutup. Tapi saya tegaskan bahwa kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, enggak. Karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Ya, masalah predatory pricing memantik amarah kepala negara lantaran bisa membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Predatory pricing yang disebut praktik ilegal merupakan strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat miring sehingga menarik pembeli di platform digital e-commerce asing. Tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama. Laporan aksi curang merusak pasar harga ini berasal dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menurut Lutfi, predatory pricing terencana dimulai dari mereplikasi produk yang digemari pasar Indonesia, lalu ada upaya subsidi harga hingga dumping. Maret ini, Mendak berjanji akan merampungkan aturan diskon e-commerce yang ditengarai menjadi pintu masuk predatory pricing. Kebijakan ini juga diambil usai Menteri Koperasi dan UKM bertemu dengan manajemen platform e-commerce. Mereka menggunakan artificial intelligence. Jadi mereka tahu, mereka pergi ke pasar Tanah Abang karena mereka jualannya di situ, mereka pelajari, dan mereka tahu bahwa barang-barang yang laku. Seperti Bernadette ketahui bahwa di Tanah Abang itu ada 2 atau 3 floor yang khusus menjual busana atau fashion Islam. Nah, ini ketika barangnya dianggap laku, dipelajari, diselidiki, dikerjakan di Cina, bahwa ternyata hijab yang dijual oleh perusahaan tersebut harganya Rp1.900 satu piece-nya. Dan dengan begitu, inilah yang disebut dengan predatory pricing. Jadi kita tidak bisa bersaing. Masalah harga tentunya itu adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Tetapi untuk urusan diskon, ini kita akan regulasi. Jadi tidak bisa sembarangan dengan alasan diskon, perusahaan-perusahaan digital ini mendeploy atau melaunch, mengerjakan predatory pricing. Ada kasus di mana penjualan barang-barang impor dari China di salah satu platform digital dengan harga yang sangat murah sekali, sehingga menimbulkan ini sangat berbahaya. Ini bom waktu bagi perdagangan di pasar digital. Karena itu kami sudah berkomunikasi dengan platform digital tadi dan juga dengan Menteri Perdagangan, dan memang kayaknya kita perlu mengatur soal diskon harga. Nah, saat ini memang ada kekosongan regulasi itu. Sementara itu, para pelaku usaha di dalam negeri siap membantu pemerintah mengatasi predatory pricing. Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA bakal mengkaji sistem diskon hingga promosi di platform e-commerce yang menjadi komponen pembeda harga jual. IDEA berharap kebijakan ini bisa mendorong pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Sementara Kadin Indonesia mengingatkan pemerintah perlu mendorong daya saing produk lokal UMKM, misalnya lewat tambahan pajak bagi para impor yang diperjualbelikan lewat e-commerce. Selain itu, keringanan suku bunga kredit UMKM. Yang pertama, bunga mesti diturunkan, gitu loh, basis poinnya. Karena BI sudah menurunkan, banknya belum menurunkan. Nah, yang kedua, pasarnya. Nah, barang-barang yang masuk ke Indonesia itu harus juga dapat kena bea masuk, gitu loh. Karena kita bayar pajak, mereka nggak bayar pajak, kan aneh, gitu. Nah, itu mesti clear. Terus harga, ada harga kewajaran. Ini kan ada persaingan usaha yang nggak sehat, gitu loh, kalau kayak begitu. Tapi karena di e-commerce nggak masuk. Tapi kalau impor, kalau bulky bisa masuk. E-commerce nggak kelihatan. Kelihatannya kecil, retail. Tapi kalau misalnya yang beli 1 juta, karena e-commerce nggak kelacak sama kita, sementara kalau kita ekspor kan kelihatan juga, kita mesti bayar gitu. Perdagangan terbuka dengan berbagai negara terus diupayakan Indonesia lewat perjanjian antar negara maupun kawasan. Namun bukan berarti makna terbuka ini menjadi kebebasan yang kelewatan. Tanpa regulasi jelas, predatory pricing bakal jadi bom waktu yang meledak dan membuat Indonesia menjadi korban mata rantai dunia.
Bahkan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri ini bisa-bisa tenggelam dan hancur sendiri di tengah eksistensi produk asing.